Ding Liren melangkahkan langkah Menteri A5 itu di luar prediksi dia, Oh. di luar persiapan dia. plus 1 atau Masih bisa masih berbalik, unggul masih tipis bisa gitu ya, mungkin berbalik. cari langkah yang terbaik gitu ya kadang. Tapi Tapi kadang kalau beda udah jauh, jauh kalahnya itu kita cari langkah yang agak Menyimpang lah ya. Iya, menyimpang, gitu. berharap lawan ya salah juga. misalkan iya. kayak Halo para catur maniak, berjumpa kembali dengan saya Denny Widya Sibisi. Kali ini kami akan membahas mengenai kejuaraan dunia catur yang baru saja dilangsungkan di Singapura. Kemarin itu tanggal 25 November sampai 13 Desember 2024 ini. Partai-partai yang seru akan kami bahas dan kami mendatangkan narasumber seperti biasa nih. Ada Master Daniel ya dan Master Christine Elizabeth, Master Tine. Mereka akan menjadi narasumber untuk membahas partai-partai kejuaraan dunia yang seru ini. Nah, banyak orang membicarakan masalah kejuaraan dunia ini yang berlangsung cukup dekat ya di Singapura. Waktu itu juga kami datang ke sana, kami bertemu Ding Liren dan juga Gukes. Nah, seru waktu itu. Waktu kami datang itu pertandingan berakhir draw seri. Tapi ternyata besoknya, wah, berubah. Cuaca berubah dan 4 babak terakhir itu sungguh sangat menentukan gitu loh. Ya. Pertandingan ini sangat seru dan kami akan bahas mengenai kejuaraan dunia ini. Nah, Master Daniel dan Master Tine. Ya, apa yang menjadi sorotan utama nih dari kejuaraan dunia saat ini yang berlangsung di Singapura ya? Apalagi kedua pecatur ini, juara dunia Ding Liren dari Cina dan penantangnya Gukes juga dari India, sama-sama dari Asia. Sekarang catur kelihatannya mulai berkiblat ke Asia nih ya. Nah, bagaimana tanggapannya nih mengenai kejuaraan dunia yang baru saja berlangsung? pasti yang jadi salah satu keunikannya itu dari penantangnya ya, Gukes gitu, dimana dia kan masih junior gitu, masih 18 tahun. 18 tahun ya. Sedangkan selama ini kan terakhir sebelum Carlsen mengundurkan diri kan selalu Magnus Carlsen, tapi penantang-penantangnya ya kurang lebih masih seumuran terus sama Magnus Carlsen gitu. Nah, ini ada penantang baru yang masih junior, pasti ini menjadi suatu daya tarik keunikan sendiri juga dari kejuaraan dunia kali ini sih salah satunya. Iya, Magnus Carlsen kan sekitar 30 tahunan ya, sama Ya, dengan Ding Liren lah ya. Waktu di usia sekarang ini 30 Iya. tahunan gitu. Waktu dulu kan memang masih sekitar Sangat 20, muda ya, 20-an waktu gitu merebut tuh. kejuaraan dunia. Iya, tapi kan abis itu 5 kali Magnus juara dunia itu selalu penantangnya ya sekitar seumur-umur Iya, dia kurang seumuran lebih. lah ya. Nah, kalau dari ya Master Daniel. Saya menilai bagaimana mereka tuh berasal dari India dan dari Cina. Ya. Benar-benar negara-negara yang benar-benar lagi maju dalam catur. Catur ya. Kalau kita lihat sendiri saat kejuaraan dunia berlangsung itu, atmosfer antara dua negara itu benar-benar menegangkan gitu. Nah, jadi ada perbedaan ketika Carlsen memang dia super power, tapi negaranya negara Norwegia yang negara non catur lah ya. catur, bukan negara yang maniak catur. Nah, pada kali ini antara Ding Liren dengan Gukes, Cina melawan India itu benar-benar terasa atmosfernya gitu. Jadi kemarin pas saat kita nonton langsung juga terasa gitu menegangkannya antara kubu dari negara Cina dan kubu dari negara India. Itu sih yang mungkin menjadi perbedaan. Nah, para penonton ya, para catur maniak. Kemarin kan kami nonton langsung nih di Singapura. Itu harga tiketnya lumayan mahal loh. Berapa Master Daniel? Untuk kelas yang VIP ya, all access lah ya. Oh, yang belakang dulu ya. Dulu itu Yang paling murah ya. $68 Singapura. Sementara kalau mau di sofa duduknya yang lebih dekat kurang lebih $450 ya, hampir 5 juta kalau nggak salah untuk satu pertandingan. Untuk satu orang ya. Satu orang. Nonton caturnya 5 juta loh. Luar biasa. Nah, makanya bagaimana Singapura luar biasa hebat. Mereka kemas kejuaraan dunia ini dengan sangat baik gitu loh, sangat profesional, dan juga mereka mengadakan turnamen catur ya waktu itu ya. Iya. Nah, kalian juga ikut ya. Iya. Gitu. Lumayan kan? Rating bertambah. Ya. Nah, kemudian hadiah nih. Hadiah kan cukup menarik juga ya.
Kira-kira berapa yang mereka dapatkan dari kejuaraan dunia ini nih hadiahnya? Berapa? Yang juara tuh Gukes berapa ya? 21 M ya? 26 ya, kalau nggak salah ya? 26 M ya. Iya, karena itu dihitungnya kan Itu. Per babak. berdasarkan per Per babak. kemenangan. Hmm. Jadi setiap kali menang dapat berapa ribu 200.000 deh ya. kalau nggak salah. gitu ya. Habis itu baru hadiah sisanya itu Bagi dibagi, dua. iya gitu. Jadi Gukes waktu itu dapat sekitar 26 M miliar. miliar. Hanya selama sekitar 3 minggu lah. 3 minggu. Ya, 3 minggu datang ke Singapura, pulang-pulang bawa 26 miliar dari hadiah. Belum dari Sponsor ya. sponsor, dari hadiah dari mungkin negaranya. Kan Perdana Menterinya juga ada kasih, luar biasa. Makanya kalau ditanya, olahraga itu menjanjikan nggak? Jadi atlet menjanjikan nggak? Menjanjikan. Kalau sudah sampai tahap minimal nasional lah ya. Kalau kita di Indonesia minimal jadi juara nasional gitu loh. Bisa meraih medali di PON, di juara nasional itu cukup menjanjikan. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan partainya ini, ada beberapa orang nih yang menduga ada konspirasi gitu loh. Kalau melihat partai-partainya ya. Benar. Nah, ada teori konspirasi gitu loh. Ini memang susah dibuktikan lah. Kita ini kenapa kami bahas supaya ya ini banyak berseliweran isu. Nggak apa-apa, ini emang nggak bisa dibuktikan, tapi akan kami coba bahas dan nanti kalian para maniak catur nih bisa melihat mengapa banyak orang mengisukan ada konspirasi gitu loh ya. Nah, bagaimana Master Daniel? Tanggapannya lah. Ini masih apa ya? Maksudnya apa ya? Andaian gitu ya. Iya, Andaian. Jadi pada kejuaraan dunia ini juga ada permainan bandar lah istilahnya, permainan bandar yang bisa orang-orang ngebet lah istilahnya, ngebet. Pasti ada tuh ya. Pasti ada ngebet. Nah, jadi saya juga pribadi bersama teman-teman saya yang pecatur juga, yang benar-benar pemain nasional juga, menampak bahwa partai-partai ini partai-partai yang bayangkannya itu adalah GM Super yang top dunia melakukan kesalahan yang sangat-sangat basic gitu. Nah, karena fatal ya. sangat-sangat fatal, sangat-sangat basic. Jadi karena itu kami merasa bahwa wah, ini seperti ada yang janggal gitu. Karena itu sangat-sangat tidak logik gitu. Nah, dan setelah beberapa kali pandangan, kenapa bisa contohnya ya, contoh kecilnya pada saat babak ke-12 itu Gukes Dingliren kalah. Besoknya itu Dingliren langsung menang. Memang bisa terjadi, namun itu hal yang sangat-sangat sulit karena ibaratnya baru kalah tiba-tiba langsung menang gitu. Ya, jadi masih satu hal yang susah untuk benar-benar dilakukan sebenarnya untuk seorang Dingliren gitu. Iya. Walaupun ini para penonton ini sulit dibuktikan ya. Betul. Ini hanya wacana lah, wacana. Jadi jangan dianggap terlalu serius ini. Nanti banyak yang menghujat lagi kita pendukung para pecatur. Nah, gimana menurut Tine nih, Master Tine? Ya sebenarnya kurang lebih sama ya. Maksudnya sebagai sesama para pecatur tuh banyak yang membahas kalau ya ada permainan seperti inilah, dan bahkan setahu aku juga di Federasi Catur Rusia juga menganggap ini ada suatu kejanggalan nih gitu, karena babak akhir nih kayak suatu permainan lah gitu. Tapi kalau tidak salah juga Gukes ini menanggapi lah tentang rumor yang beredar ini, dan dari Federasi Rusia juga itu kan dia menanggapi bahwa khususnya pada babak terakhir itu mereka berdua sudah benar-benar kelelahan gitu ya. Maksudnya persiapan mereka pasti kan dalam kejuaraan ini bukan cuma pada saat pertandingan juga, persiapannya sangat-sangat panjang, sangat membutuhkan mental, fisik segala macam. Lalu pas permainan juga fisiknya benar-benar terkuras gitu ya. Mungkin kita juga kalau turnamennya juga pasti babak akhir juga udah mulai terkuras ya, apalagi mereka ini udah pasti terkuras pada babak ke-14 tuh khususnya. Jadi menurut Gukes ini mereka ini seperti dua orang mati yang lagi main catur aja udah gitu, yang cuma gerakin ya? iya kayak zombie. Kecapean cuma catur, gerakin aja. Jadi kalau ada kesalahan seperti itu ya mungkin wajar. hal yang wajar gitu kan, karena ya udah sangat-sangat kelelahan, dua-duanya udah ya kayak zombie gitu istilahnya gitu. Gukes menanggapi juga sih seperti itu, pernah baca juga. Iya, ya para penonton bahwa ya ini memang hanya rumor lah, rumor yang ya coba kami bahas. Makanya nanti kalian bisa berikan pendapat sendiri lah ya. Nanti dari
partainya akan kita bahas ini. Nah, ada berapa partai nih yang akan kita bahas? Pada kali ini kita akan bahas dulu partai-partai yang benar-benar seru. Heeh. Itu pada babak pertama antara Dingliren lawan Gukes, di mana Dingliren memenangkan babak pertama. Nah, nih ya, kita akan bahas babak pertama dulu nih ya. Waktu itu saya menonton di YouTube-nya, live streaming. Kelihatannya Gukes baru pertama kali tampil, kelihatannya masih grogi tuh. Untuk mengatasi grogi, saya lihat dia banyak jalan-jalan, berdiri, jalan di ruang pertandingan. Mungkin saat itu dia agak grogi kali ya. Pertama kali, memang atmosfernya pasti beda lah. Pasti beda kejuaraan dunia ini. Apalagi kan kalian sebagai pecatur ya bisa merasakan gitu loh. Pasti atmosfernya berbeda. Sama seperti kalau di tingkat nasional, pecatur tuh main di tingkat PON gitu loh. Pasti atmosfernya berbeda gitu loh. Walaupun sudah sering bertanding kan. Nah, kita akan bahas ya babak pertama ini. Nah, babak pertama ini Gukes pegang putih ya. Putih, Dingliren Memegang hitam. megang hitam. Ya, silakan Master Daniel dan Master Tine kita bahas nih. Oke, kita bahas partai pertama. Kalau kita lihat sini ada akurasi dari Gukes sebesar 87,1% dan juga dari Dingliren sebesar 95,9%. Oke, pada babak pertama ini Gukes tampaknya dominan ya. Dia PD, dia langkahkan E4. 4. Ini tipikal Tipikal main yang menyerang ya. Menyerang, wajar. Mungkin yang sifat pertama masih PD. Dibalas dengan E6. Kita sudah masuk ke opening Prancis. Prancis tuh French ya. defense, ya. Bukan Lalu Prancis nih. masih opening D4, D5, kuda C3, kuda F6. Ini masih normal ya? Iya, ini masih soal teori varian klasiknya, varian klasik. klasiknya nih. Prancis ini ya emang ya. French defense classical variation. E5, kuda D7, F4, C5, kuda F3, kuda E2. Sorry, ini satu perbedaan ya, di mana biasanya secara teori French defense klasikal yang stainless ini mainnya kuda F3 ke sini. Oh. Ini Ini agak menyimpang. mungkin ini adalah satu persiapan dari Persiapan ya. sisi Gukes ya, kuda E2 karena ini agak jarang Cepat dimainin juga ya. tapi ya jarang mainnya dimainin. kayak Karena kan kalau di kita lihat situ nih ada ya, waktunya. Iya. 1 jam 59 menit Sebelah kanan juga ada durasinya. saat dia main kuda E2, dia hanya memainkan sekitar memikirkan waktu hanya sekitar 40 detik saja. Iya. Berarti dia sudah benar-benar Mempersiapkan lah ya. Kuda E2 dibalas dengan kuda C6, C3, lalu A5. Kalau kita lihat di sini waktunya si Dingliren tuh sangat-sangat jauh Iya, ya. tertinggal Masih jauh kan? 7 langkah, 7 langkah udah tertinggal 30 menit. 30 menit. Pas langkah A5 itu ya dia bisa kalau dilihat kita lihat itu Yang lama ya? di Dingliren. sebelah kanan kelihatan ada Dari 27. 1 jam 56 menit setelah melangkahkan A5 dia jadi 1 jam 29 menit. Dan kalau sini Hampir juga ya. 30 menit Iya. ya. Di sini dia memakan waktu 27 menit. Iya. Iya. 27 Untuk satu menit langkah. Ya Untuk mungkin satu langkah. karena tadi ya Gukes nggak main seperti Nggak main seperti biasanya ya biasa. gitu. Oh, Gukes gitu main ya. kuda E2. Iya. benar. Nah, Iya. memang biasanya di kejuaraan-kejuaraan gini yang kita lawannya sudah tahu, kita prepare Yang di luar. di luar Dari yang biasanya. biasa ya, supaya membuat lawan Kejutan. banyak berpikir. Iya. Itu juga kelihatan dari Dingliren habis waktunya ya, waktunya habis, tergerus benar. di situ ya. Oke, lanjut terus. C3, A5 dimainkan, kuda F3, perkembangan dari putih, A4. Di sini kalau kita lihat A4 ini adalah langkah yang sangat bagus. Heeh. Kalau kita lihat juga dari sisi ND juga adalah satu langkah yang sangat bagus. A4, lalu gajah E3 dimainkan, gajah E7, perkembangan dari Dingliren seperti biasa. G4, ini langkah yang cukup mengejutkan, G4 ini. Membongkar sayap raja ya. Langsung benar-benar menyerang, ingin membongkar sayap rajanya Dingliren dan juga langsung nampak keagresifan dari sisi Gukesnya. Memang Gukes ini tipikal Yang agresif ya. Agresif, Dia bukan betul. posisional ya. Iya, betul. G4 dimainkan. Ya, tapi ini katanya juga masih dalam preparean Gukes gitu. Oh. Karena kita bisa lihat dari waktunya Waktunya. sendiri. Dia udah Walaupun- siap ya, Iya, cepet ya. walaupun G4 ini langkah yang agak unik ya, agak Iya. aneh gitu, tapi waktunya Gukes ini Iya. kelihatan masih 1 jam Ini 58 menit. Dikasih waktu kan masing-masing 2 2 jam. jam. 2 jam. Mereka hanya terpakai 1,5 menit loh Gukes. si Gukesnya. Sementara Untuk si berapa? 10 langkah.
Iya, 10 langkah. Sementara 10 langkah si Dingliren sudah habis habis. 35 menit. Iya. Jadi kelihatan Gukesh ini Udah benar-benar prepare ya. untuk Siapan, game 4 gitu. Nah, tapi apa yang terjadi nanti yang kita akan lihat Iya, nih. Persiapannya apakah bisa tembus apa enggak? Oke, terus lanjut. G4 Jalan Menteri Nah, A5. ini Menteri A5 ini bisa kita lihat selanjutnya langkah Gukesh adalah Gajah G2. Tapi kalau kita lihat dari segi waktu gitu. Heeh. Dari sebelum Gajah G2 itu sekitar 1 jam Satu 28 jam. Wah, 28. 30 menit juga ya. Nah, di 20 menit ya. gitu. Gukesh cukup lama berpikir untuk ke G2. Berarti kemungkinan besar Gukesh sudah memprediksi langkah Menteri langkah A5. Menteri A5 gini Oh. dalam prepare-nya gitu. Ini di luar prediksi Betul. Iya. Gukesh nih Karena kan kelihatannya selama ya. ini kan Gukesh jalannya sangat-sangat cepat ya dari Iya. terakhir di game 4 itu waktunya masih cuma 1,5 menit dipakai ya. Iya. Ini tiba-tiba langsung satu langkah 20 menit gitu. Berarti kemungkinan besar Gukesh ini tidak mempersiapkan Bahwa menteri akan ke A5. A5. Mungkin yang lain gitu Gukesh prepare-nya gitu. Iya. Karena kalau kita lihat juga dari sisi engine-nya, Heeh. langkah yang terbaik itu adalah rokade pendek, Mm-mm. lalu B5, lalu F6. Berarti Dingliren ini itu agak salah juga. Agak salah juga. Jadi mungkin Gukesh kebingungan untuk menjawab langkah dari Dingliren gitu. Ya, mungkin Makanya dia membutuhkan waktu Gukesh agak lama. memprediksinya langkah Rokade. B5 atau F6 gitu. Dia akan langkah bongkar di engine. sisi ininya ya. Menteri A5 langkah yang tidak diduga oleh Gukesh ya. Betul. Tapi bukan langkah terbaik sebenarnya itu. Bukan, sebenarnya bukan langkah terbaik. Oke, terus Oke, Gajah G2 A3 dimainkan. terus nyeruduk nih. Ya, ini sebenarnya tujuannya untuk mempecah pionnya ya. Pion Karena ya. kan pionnya itu kan sangat kuat itu ya di baris yang di peta-peta hitam itu B2, C3, D4, E5 itu kan sumbernya sebenarnya dari B2 ya Betul. gitu. Akarnya lah gitu. Akarnya dari Akarnya B2. dari B2, B2 ini gitu. ya. Iya, nih, akarnya bisa. petak B2 ini. Akarnya di B2 ya itu tujuannya pasti untuk Dipecah, memperpecah ya, pion itu gitu. Kalau taruh sini kan, pion-pionnya tuh kuat. Ya, Jadi biar pionnya ini gantung. akarnya di sini akarnya. Iya. Harus dipecahkan terlebih dahulu. Dingliren akan menghancurkan pion B2. B2 ya. Oke, B3 dimainkan. Nah, kalau terlihat perbedaannya, jadi ini Pion gantung ya? Ya, lemah. Lemah Pion ya. yang lemah. Hanya dijaga kuda nih. Betul. Jadi bisa diganggu suatu waktu. Dimakan, langsung dipecah. B4 dimainkan. Menteri mundur. Nah, kuda makan. Iya. Kuda kali D4. Lalu kuda ke B6. Ada satu langkah dari Dingliren untuk menguasai petak C4 di sini. Cukup kuat itu ya. Ya, kuda sini cukup kuat karena kalau terlihat pionnya ini sudah di B4. Iya. Ya, udah Jadi nggak tidak ada bisa yang bisa mengganggu mengancam petak C4. petak ini. C4 itu. Rokade pendek. Kuda C4. Tapi seperti kalau itu kita kan. lihat ya, ini karena dia bongkar-bongkar maju pion ini, dia rokade udah posisi raja terbuka begitu ya. Iya, Iya. tidak terlalu safety gitu. Iya, Karena terlalu terbuka. maju gitu, terlalu maju. Tapi karena mungkin perwiranya masih banyak ya di sayap Iya. raja, jadi masih terhitung ya cukup aman, Aman. sih gitu. Karena dari Dilindungi. Dingliren sendiri juga tidak ada bongkar misalkan seperti H5 yang Iya, menyerang Di balik sayap raja gitu. belum ada dibongkar Belum dari ada. Jadi hitam ya. kayak Belum ada. hitam juga belum bisa melakukan banyak ancaman gitu Iya, di sayap iya. raja. Heeh. Kalau terlihat kuda ke C4 mengancam gajah E3. Mungkin sini ada opsi Menteri E2 ya untuk menjaga. Saya sih lebih suka Menteri E2. Cuman di sini kalau kita lihat Gukesh ingin menyimpan gajahnya. Karena dianggap gajah bagus. Ya, mungkin dia menganggap di gajah yang kuat. Jadi gajah ke F2. Gajah ke D7, perkembangan seperti biasa. Menteri ke E2. Kuda kali D4. Kuda kali D4 masih hal yang normal. Di sini sih masih imbang ya kelihatannya ya. Benar-benar Imbang, masih ya. imbang. Kuda kali Dan D4. waktunya pun udah nggak beda jauh nih sekarang Nggak beda nih. jauh, Iya. berbeda kayak Ya, tadi ya. udah dekat nih waktunya 35 menit sama 41 menit. Di langkah ke-18 ya. Ya, 18. Nah, 18 mulai imbang waktunya juga, posisi juga masih imbang lah Masih ya. imbang. Benar-benar masih imbang. Kuda kali D4, kuda ke B2. Aman lagi. Waktu saya menonton ini saya benar-benar melihat bahwa ya Dingliren ini unggul. Karena pion di sini di A3 Kuat dan itu ya? kuda B2 tuh sudah satu keunggulan gitu. Dan juga banyak petak-petak Gukesh yang lemah seperti C4 ini gitu. Ya, Penguasaan walaupun petaknya bagus ya ini ya. secara engine mungkin ini masih Masih seimbang imbang. ya. Masih Cuman imbang ya. kayak secara Kesemuanya, kasat mata iya. manusia kan ya kita bukan engine ya gitu ya. Iya. Jadi secara kasat manusia mungkin lebih enak hitam gitu. Mungkin kalau disuruh pilih mungkin orang-orang pada milih Ini megang hitam ya. gitu. Ya kalau secara Karena engine mereka C3. kan lihat dari
posisi dari ini Iya. masih imbang lah ya. Karena C3-nya juga ini sekarang sedang terancam gitu. Iya, tapi Petak secara pion C3. manusia posisi hitam ini lebih enak karena Iya. banyak petak-petak Petak yang lemah. Dan juga petak nih lemah dari perwira putih beratnya ya. sudah menyerang di sini di Iya. jalur B2-nya ini. Dan itu susah diganggu itu. Susah diganggu kalau kita lihat. Udah B2 lalu menteri ke E3. Ya, menjaga pion C3 ya. Ya, ini lemah juga pion C3-nya. Ya, diancam lagi. Dari awal kita lihat dari langkah awal Dinner sudah mainkan A5, A4, A3 untuk memecah pion B2 ini. Iya. Sehingga ini pion C3 jadi pion lemah. Nah, pion lemah nih sekarang. Tadi menteri menjaga Digniren menambah tekanan dengan benteng C8 menekan C3. Ditambah penjagaan oleh Gukes benteng yang A ke C1. Untuk menjaga Petak C3 ini. C3. Menteri ke C4, menteri masuk mulai menyerang, ada ancaman di A2. Nah, makin tertekan putih ya. Betul. F5. F5 dimainkan ya satu hal langkah yang wajar karena Gukes sudah mainkan G4 ya. Jadi mau nggak mau harus benar-benar menyerang lagi, maju pion F5. Dan sampai saat ini hitam belum rokade. Belum rokade. Mungkin karena masih belum ada ancaman. Ancaman ya. Belum ada ancaman dan belum terlalu mengganggu jadi masih bisa rokade. Belum terlalu perlu rokade. Iya. Menteri ke D3. Mau diadu. Benar, mau diadu. Langkah yang menurut saya kurang bagus dari Gukes karena dia Nah, ini kesalahan ya. bener, iya, Ini kesalahan. membuat makin tertekan nih kelihatannya. Aku kurang tahu apa yang ada dalam benak Gukes ya. Maksudnya Kenapa nggak kenapa diadu aja gitu? dia nggak diadu ataupun langkah yang lain, biarin aja menteri di situ. Karena menteri di E3 ini menjaga peta G5. Iya. Karena Kalau, kalau diadu makan nggak bisa adu juga makan sih nggak ya, bisa, adu karena makan- ada makan. ancaman Oh, C1 benteng keancam juga dan ya nanti ya. E5 ya. Bener. Kalau dimakan-makan Makan. kan kuda di sini Bentengnya mengancam benteng. ngancam pion juga. Oh, iya. Akan jatuh. Jatuh satu pion lagi ya. Tidak bisa dilakukan. Ya sebenarnya mau tidak mau menteri stay di E3 saja menurut saya. Biarkan menteri hitam yang makan putih. Karena menteri ini menjaga peta G5 ini. Iya. Kalau menteri lari dari petak E3, maka gajah masuk ke G5. Makin tertekan Makin lagi. tertekan gitu. Dan juga aku belum menemukan apa yang ada dalam benak Gukes mengapa dia langkah menteri E1. Belum menemukan gitu. Kita lihat menteri ke E1. Mungkin dia merasa dia udah dalam posisi menyerang dan dalam posisi menyerang menteri itu sangat dibutuhkan kan. Benar. Maka dia nggak mau adu ya. Benar, mungkin bisa seperti itu sih. Menteri ke D3, menteri ke E1. Satu. Kalau terlihat juga ini ada satu tanda tanya ya. Question mark yang menandakan bahwa ini langkah yang membingungkan gitu. Iya. Langkah yang membingungkan. Gajah G5, langkah yang benar dari seorang ada Digniren. seru ya Tanda biasanya. seru itu karena langkah yang langkah bagus yang ya. benar. bagus. Sedangkan langkah tantanya itu langkah Langkah yang yang kurang tepat ya. Benteng ke C2 hanya bisa lari ke sini karena kalau lari ke tempat petak lain C3-nya C3-nya akan bocor ya. Iya, akan dimakan. Benteng ke Makin C4. lagi Ya, ditekan. tujuan benteng Ini C4. sudah benar-benar terasa sih. Terasa ya. Sebagai pemain udah terasa nih ya. Putih udah nggak enak banget Sudah posisinya ya. terasa sini. Karena udah beberapa kali jalan hitam itu ya mengancam gitu ya. Iya. Kalau beberapa kali jalannya tuh mengancam, Sudah biasanya udah agak kurang Iya. enak. kurang enak ya. Kayak ini Memang- sekarang tujuan benteng C4 adalah untuk memakan D4, lalu makan benteng yang ada di C2 kan. Karena benteng C2 itu kan dijaga oleh kuda yang ada di D4 gitu. Jadi benteng ke C4 ini angka ancamannya adalah memakan petak di D4 ini kuda. Jika dimakan, maka menteri akan bisa makan benteng ini. Dia akan buang kualitas dulu ya. Iya, buang kualitas terlebih dahulu. Benteng makan kuda, gajah makan benteng, lalu menteri menterinya akan hilang. makan Bentengnya hilang, di benteng C2. putihnya. Iya, betul. Benteng ke C4, Nah, inilah teori catur sebenarnya. Main kan SKA, skak, ancam kan, karena ancam gitu. skak dan ancam. Dan kelihatannya putih nggak ada ancaman, walaupun tadi kelihatan main cukup menyerang gitu loh. Ya, Ya karena Teori sayap. catur mungkin SMA ya. SMA Skak, ya, skak, makan dan ancam. Benar. Iya, karena maksudnya di sayap menteri juga ini udah hitam yang menyerang justru gitu kan. Iya. Sedangkan di sayap raja putih Belum ada gangguan. iya, Belum ada gangguan. belum bisa ya, mengganggu. ya cuman F5 tapi itu dimakan-makan nggak ada masalah Iya, gitu. nggak Kalaupun berbahaya dimakan-makan itu. ya aman gitu. Iya, Iya. nggak berbahaya. Raja di sini masih sangat aman ya, belum Iya. ada perwira yang mengancam gitu. Benteng C4 kita lihat H4 kan balik lagi hitam mengancam kuda, putih juga balik ancam gajah yang di G5. Saling mengancam Saling nih ya. mengancam. Jadi kalaupun benteng makan D4
gajah makan D4, menteri makan C2 ya. Pion bisa makan G5, masih imbang. Iya, iya. H4 dimainkan, gajah F4 oleh oleh Ding Liren, sorry. Langkah yang bagus juga Langkah yang ya. bagus juga. Menteri ke B1. Menjaga benteng ya, karena kan tadi seperti itu tujuannya masih sama ya, mau Iya. makan D4 gitu. Mau kudanya benteng hitam akan makan kuda Udah, putih ya. iya. Eh, kalau kita lihat sini kan kalau menteri B1 itu hitam bisa makan C3 ya. Menurut Christine bagaimana? Apakah ada langkah lain untuk menjawab serangan dari hitam? Langkah yang lain? Selain Menteri B1? menteri B1 ya, Mm-mm. sebenarnya mungkin ini bisa Kurang ya kayaknya. iya, karena Saya kan bentengnya harus dijaga ya sebenarnya. Benteng harus dijaga Iya. dan Ini tidak jaga benteng hanya kuda. hanya Ini kuda. Udah dimakan. Kuda lari ini hilang. Kalau nggak dijaga benteng juga hilang juga sih. Saya mikir menteri E2, cuman kalaupun dimakan ada lagi ini perwira yang bisa masuk ke sini menyerang ini. Benar-benar nggak ada petak lagi gitu. Bentengnya nggak ada petak kan? Habis kena lagi benteng. Kena. Seperti tidak ada jawaban sih. Jadi Terpaksa langkah yang B. mau ini langkah yang Karena ataupun ini petak pion E5-nya juga terancam oleh Ding Liren. oleh Liren, gajah F4. Gajah itu kan mengancam petak pion E5. Menteri ke B1. Ini kalau kita lihat saat ini sudah copot, ibarat bisa mengalahkan pion di E5, bisa juga mengalahkan pion C3. Sudah sangat-sangat unggul sih kalau kita lihat di sini. Iya. Tapi Gukes sebelum nyerah nih. Belum. Dia jiwa mudanya masih membara sih. Anak 18 tahun masih terus. Sekarang waktunya udah mulai kalah ya. Sudah Gukes mulai- kalah sudah nih mulai waktunya kalah. nih. Ya, Udah karena mulai tertinggal. posisi Tinggal tertekan menit. pasti Tertekan butuh- banyak yang dipikirkan. butuh waktu kan. Karena di sini juga kalau tidak hati-hati Ding Liren ini bisa Serangan balik. makan B2 ya gitu. Iya, kalau Kalau misalkan ini ada ancaman benteng kali B2 ini. Oh iya, serangan balik tuh. Iya. Menteri hilang kan? ya kalau misalnya kita jalan yang lain gitu. Heeh. Jadi mau tidak mau benteng kali C3 makan sudah unggul satu pion. Saat ini juga ini masih pion lemah. F kali E6. Di sini mungkin ada satu hal yang kurang tepat dari Ding Ding Liren. Liren karena mungkin lebih bagus Makan pakai gajah kali gajah. E6. Lebih bagus gajah makan E6. Tapi masih belum terlalu salah. F kali E6, kuda ke E2, kuda mengancam menteri dan juga gajah. Dijawab menteri kali E5. Saat ini sudah unggul 2 Dua pion pion. oleh Ding Liren. Iya, hitam ada 6, putih cuma tinggal 4 Putih ya. hanya tinggal pionnya 4 ya. Kuda kali F4, menteri kali F4. Udah disederhanakan aja nih. Karena gajah di sini sangat-sangat kuat, jadi mau tidak mau ya tukar. Iya. Dan Perwira- kudanya juga lagi terancam kan posisinya. Kuda terancam, kuda yang mau tidak mau harus makan oleh menteri. Menteri ke C2. Langkah yang kurang tepat ya? Ya ini langkah kurang tepat dan mungkin di sini mereka tidak punya waktu yang cukup banyak ya karena Iya. kan sebelum langkah Karena ini nggak ada 40, increment nih ya. nggak ada increment. Ini tidak ada increment. Jadi, Increment itu setelah langkah 60 gitu. 40-60. Setelah langkah 60. Oh 60 ya. 60 baru ada increment. Jadi 2 jam untuk 40 langkah. Tambah 30 menit. Tambah 30 menit untuk 20 20 langkah ke langkah. depan. Oh, Jadi pas langkah tanpa 60. increment Tanpa semua. increment Pas semua. tanggal 60. Ini yang baru ya dimainkan Baru, di kejuaraan iya. dunia kali ini ya. Angka 60 baru tambah lagi dan tambah increment juga gitu. Tambah increment juga. Makanya di sini mungkin udah terburu-buru karena kan ini baru langkah 30 ya. Mau 30 masih 10 langkah lagi. Tadi waktunya masih ada Tinggal 4 menit. ya sebelum itu Sorry. sebelum langkah menteri S1 waktunya itu sebelum langkah menteri C2 iya ini tadi sebelumnya 10 10 menit. 6 menit. 10 menit untuk 10 langkah gitu. Berarti kan Iya. istilahnya kita harus mikir 1 menit 1 langkah ya. Minimal. Minimal 1 menit 1 maksimal. Ya maksimal sampai 1 langkah gitu. Kalau tidak ya Pasti akan jatuh jam akan- gitu. akan Jadi kesalahan. mungkin ini udah grogi juga ya, apalagi kan masih tadi Iya. Ini babak partai pertama lagi. gitu kan, masih buat groginya Gukes masih gitu. tinggi. Iya. Ditambah sih saya melihat dari sisi Gukesnya dia kehilangan ide. Dia nggak tahu harus langkah apa gitu. Karena semuanya terancam juga ya. Iya, udah serba salah ya, Serba salah. di Jadi posisi. kayak ya udah saya nggak ada ide gitu, kurang lebih seperti itu. Menteri C2, menteri ke C4 ya. Ajak adu aja udah. Di sini
Dingniren tidak ingin menterinya masuk ke C5 ya, karena kalau masuk Bahaya. C5 ada gangguan, pasti ada gangguan, mengganggu untuk pertahanan rajanya, jadi langsung diblok menteri ke C4. Sambil ngancam pion ini ya. Benar, mengadu. A. Ini kalau saat ini sih B4 terancam, A2 terancam, terancam. G4 terancam. Banyak pion terancam sih di saat ini. Karena posisi udah nggak enak di posisi pionnya ya. Sangat-sangat tidak enak sih kalau kita lihat ini. Menteri ke D2. Nah, langkah berapa tuh baru Langkah rokade tuh baru angka ke 31. Jarang sekali ya. Jarang sih. Jarang dimainkan oleh GM sih, khususnya GM sih. GM jarang khususnya kan mainkan. safety. Iya, main di bawah 10 langkah biasanya ya. Ini langkah ke 30 31 baru baru rokade. Rokade pendek, gajah ke D4, mengancam kuda di B2. Karena ada satu pertukaran, benteng. Kuda ke D3, menteri E3. Di sini ada varian menarik, kuda ke D3 ya. Bagaimana jika kuda D3 ini makan terlebih dahulu? Apa yang terjadi kalau seperti ini? Makan, cek. Makan ya. Makan. Lalu bisa cek juga. Apakah ada satu perbedaan atau tidak ada ya? Mungkin udah emang posisinya Kalah ya, tidak ada iya gangguan nggak juga enak ya. Gajah ke C3 pun juga tidak ada yang membantu ya. Iya, tidak bisa banyak yang dilakukan gitu. Karena bisa D4 juga ngancam gajah lagi gitu. Benar. Secara luaran mungkin katanya unggul, tapi ya tidak ada gangguan sih ya dari Iya. Gukes. Kuda D3, menteri ke E3, menjaga gajah, benteng kali F1, gajah kali Ya. F1, Ini waktunya L5. Gukes sudah sangat-sangat Krisis. Krisis ya, tinggal 4 detik. 44 detik di saat 34 langkah. Harus Masih ada ada 6 langkah lagi. Jadi ini cepet ya temponya ya. Gajah kali L5. Ya, L5 itu tadi langkah yang tanya seru ya tadi. Iya. Iya, Wajib ya dimakan. Kalau walaupun mau sepertinya kesannya memberi gitu ya, tapi itu langkah yang pion racun ya. Pion racun benar. Langkah yang tapi ya wajib dimakan sih ya. cukup brilian sih. Ini cukup brilian L5. Ya mungkin kalau normalnya gajah B5 ya untuk menjaga kuda, tapi Dingniren memilih langkah L5 mengancam. Oh, dia nggak makan? Kalau nggak makan ya wajib lari juga. Oh. Wajib lari contohnya ke B6, tetap makan G4. Oh, tetap hilang Iya. G4. Pion tetap jatuh. Karena tadi juga emang L5 juga langkah yang wajib juga sih kalau kita lihat lagi tadi, karena kan kuda D3 ya sedang terancam ya, maksudnya kuda hitam sedang terancam, tadi nggak bisa dijaga oleh apapun gitu. Karena kalau dia gajah B5 makan pion E6-nya hilang ya tadi ya. Iya benar. Sebelum langkah E5 mungkin bisa dibalik dulu. Ya ini kalau misalnya gajah B5 E6-nya ya hilang ya. hilang, jadi makan Mau tidak mau ya. bisa malah mati ya kayaknya ya. Mm-mm. Jadi lebih unggul Unggul putih ya gitu. berkebalikan ya. Mungkin Berbalik kalau ya. gajah B5 dijalankan, kalau gajah Coba kalau B5 di jalan. Bisa ada menteri kali N. makan dulu mungkin kali kuda D3 atau Ya mungkin ada Oh, Raja Halapan. iya. ya makan Raja Halapan kali ya. Raja Halapan bisa Mati. mungkin makan D3 dulu deh Dia, sepertinya. oh enggak ya. Makan D3 Gini Makan ya? D3 dulu. iya makan baru makan E6. Cek. Mati jadinya ya kayaknya. Kalau sini juga mati sih. Berkebalikan nih. Jadi berbalik. Iya. Harus Nah, hati-hati. itu langkah gitu. yang bagus lah ya. Angka yang Pion bagus, itu ya. itu angka yang bagus. Dan Dingniren cepat ya melihatnya, maksudnya langkah E5 itu yang membutuhkan waktu dia 2 detik. Iya. Ya mungkin karena Dari game 3 super ya. 3 menit 19 detik, jadi Iya. hanya 2 detik saja. L5, wajib dimakan juga. Gajah kali L5, menteri kali G4, gajah G2, gajah F5 dimainkan. Ini sudah langkah-langkah yang krisis ya, cepat temponya. Gajah G3, gajah M4, raja H2, dan juga H6. Sekalipun ada tambahan waktu ya 2 langkah lagi, tapi tidak membantu untuk Gukes ya, karena memang posisinya kalah, sangat-sangat kalah. Gajah H3 dimainkan, menteri D1, ada ancaman mati di petak H1. Gajah ke D6, menteri K1, raja G3. Jadi dia memilih menteri ke C2, raja G3. Nah, itu bisa terlihat waktunya udah Bertambah. Tambah ya 30 menit ya. 30 menit Setelah langkah ya, waktu iya. bertambah. Nah, berarti
41 langkah bertambah 30 menit. 30 menit. Menteri kali A2, Nah, gajah E6, raja H8. aman dah. Ya, di sini Gukes menyerah karena emang sudah kalah 3 pion dan juga tidak ada lagi serangan yang bisa mengganggu. Ya. Dan pion A ini bakal jadi ya. Benar, ini bakal jadi dan juga ada ancaman ya kalau sini ada ancaman dari menteri ke G2. Iya. Itu menteri G2 ya susah Nah, untuk tadi menjaganya. kalau dia lari ke yang H7. H7, Nah, mungkin ada seperti ini, ada trap seperti ini ya, trap ringan. nah menteri itu kan. kali E4, cek, dimakan, makan, malah bisa jadi kalah ya kalau gini ya. Ya. Makanya mungkin Gukes sebelum menyerah coba dulu Coba ya. dulu. Siapa Makanya tahu ada salah satu jalan ya. terakhir ketika hitam salah jalan sedikit, langkah rajanya salah. Ada jurus terakhir istilahnya. Iya, jurus terakhir Itu langkah. pamungkas ya. Iya. Iya. Yang membuat bisa berbalik partainya Berbalik. ini. Ya. Kalau tadi Mungkin kan nih Gukes berharap Raja H7 gitu. Iya, Jangan betul. Raja H7 gitu. Ternyata pas Raja H8 Ya karena udah. ini kan hanya bisa dua Dua langkah. langkah, ya. H8 atau H7. H7 Kesini gitu. nggak bisa kan? Betul. Iya. Nah, Makanya pas mungkin jalan Raja H8 ya udah nyerah aja. ya Mungkin udah. kalau Karena udah nggak ada lagi, tinggal 10 detik mungkin bisa kali ya. Krisis ya, tidak ada tambahan waktu mungkin bisa kali ya. Tapi kalau udah tambah waktu ya lebih tenang Udah lagi iya ya. berat sih ini untuk berat. dilanjutkan. Akhirnya di langkah ke-42 Iya. Udah Raja di H8 giliran itu. 48 Bukes langsung menyerah. Iya. Sudah jurus terakhir tapi tetap benar ya udah Udah. nyerah ya. Nah, ini babak pertama ya. Babak pertama. Dan kekalahan dari Gukes, kira-kira penyebabnya apa nih? Kan dia udah prepare tuh tadi, langkahnya agak berbeda waktu opening. Dingliren melangkahkan langkah Menteri A5 itu di luar prediksi dia, Oh. di luar persiapan dia. Heeh. Mungkin setelah Menteri A5 itu Gukes tuh kehilangan arah, nggak tahu dia harus ngapain. Gitu. Berbeda kalau kan tadi ada langkah rokade, ada B5, ada F6 kan. Mungkin kalau ketiga langkah itu dia mungkin bisa menjawabnya, Nggak tahu mau mau ngapain. Tapi kalau Menteri A5 dia bingung. Iya, Gitu. iya. Mungkin seperti itu. Ya itu ya langkah sebenarnya walaupun bukan langkah terbaik, Terbaik, tapi bisa membuat lawan bingung, membuat buyar lawan gitu. bingung ya. Iya. Nah itulah serunya catur dimainkan oleh manusia. Manusia. Beda dengan dimainkan oleh engine Iya. ya. Iya. dan Monoton gitu kalau. Iya. kayaknya karena balik lagi masih babak pertama sih ya. Ya, Jadi masih Gukes ya Gukes masih grogi bener iya, ya. dan dia mengakui bahwa memang babak satu itu ya menurut dia hal yang wajar ya. Sisanya dia penantang baru pertama kali main di kejuaraan dunia yang udah tahap melawan juara dunia gitu kan. Ya itu hal yang wajar dilakukan gitu kalau misalkan terlalu nervous gitu menurut dia gitu. Karena dulu juga misalkan contoh kayak pas saat Magnus Carlsen dulu pertama kali main kejuaraan dunia Lawan juga Anan. iya melawan Anan juga mungkin babak satunya itu pasti bukannya permainan terbaiknya gitu mungkin Iya, iya. gitu. Ya grogi lah ya. Satu Iya, perbedaan wajar. mungkin waktu Magnus Carlsen kalau nggak salah tahun 2013 melawan Anan, dia itu mungkin umurnya sudah 20-an, mungkin yang lebih Udah lebih matang lah ya. gitu. Sementara Gukes masih umur 18. Karena waktu itu babak pertama itu kalau nggak salah tuh ya mereka berujung draw gitu. Biasanya emang Draw. selalu draw ya. Babak pertama kan Main aman ya. cukup kaget ya, mengejutkan karena ini langsung kalah gitu. Dan kekalahan ini ya cukup wajar lah karena di luar persiapan dari Persiapan dari Gukes Gukes, kelihatannya ya. Dia kehilangan arah. Ya. menurut saya. Ini bukan teori konspirasi lah ya. Benar. Wajar, kekalahannya Hal yang wajar. Iya. Nah, oke, setelah ini kita akan bahas babak keberapa nih? Setelah ini akan bahas masih di partai yang dimenangkan oleh Dingliren. Di Ngliren. Iya. Itu Di partai yang babak ke-12. babak 12 ya. Iya. Ngliren unggul nih. Mm-mm. Oke. Kalau kita lihat itu babak 11 itu sebelumnya Gukes memimpin 1 poin dari Dingliren. Dia tuh baru kalah. Nah, ini babak ke-12 kita lihat Dingliren bisa membalikan keadaan. Keadaan ya. Ya, karena pas babak satu menang, babak ketiga berbalik Berbalik lagi ya. Balik. Karena babak dua kan draw, babak Babak ketiga tiga, itu Gukes yang menang gitu. Jadi poinnya sama gitu kan. Lalu selanjutnya tuh draw terus sampai babak 11 itu Gukes yang menang. Lalu di babak ke-12 ini nih kita lihat. Sekarang di Ngliren pegang putih, Gukes hitam ya. Iya, Iya. Dingliren putih, Gukes hitam. C4 dimainkan, English opening, E6, G3, D5. Ini pembukaan Inggris ya. Bukan Inggris tapi Dingliren memilih yang Katalannya ya, G3 Oh. ini pembukaan Katalannya. Tadi babak pertama Prancis, Prancis ini sekarang Inggris. Inggris. G3, D5, gajah G2, kuda F6, kuda F3, masih opening,
D4. D4 langkah yang cukup unik ya mungkin ya. D4. Ini di luar teori. Tidak. Tidak. Tapi Mungkin yang langkah jarang kayak dimainkan ketiga atau gitu. keempat gitu kayak Oh. karena kan di chess base ya gitu di opening Iya. mungkin opening booknya ini mungkin langkah yang Opening ketiga, nomor nomor ketiga, 4 betul. gitu. Karena Bukan kalau yang pertama itu bukan pasti yang main paling banyak variation. dimainkan gitu. D4, rokade, kuda C6, E3, gajah E7. Kalau kita memilih langkah D4 nih, E3 ini langkah yang wajib sih untuk memecah. Tapi Agar kenapa dia terlalu- nggak dorong? Yang hitamnya. Kalau dia Kunci, dorong ini heeh. akan lemah, kurang penjagaan, pasti akan jatuh sih. Tapi kan susah keluar tuh semua perwiranya nanti. Balik lagi, mungkin kasat mata om. Oh. Kasat mata, tapi akan jatuh sih. Susah ya, itu karena lemah Susah jadinya ya? menjaganya, iya benar. Kalau saya biasa main dorong aja tuh. Biar Seruduk terus ya. seruduk terus. Oke. D3 dimainkan. D kali E3, gajah kali E3. Di sini sih saya juga lebih suka putih, gimana kalau dengan kamu nih? Iya, kayak lebih perkembangannya lebih ada gitu ya dibandingkan hitam gitu. Karena hitam itu Kurang gajah studinya C8-nya sih. gitu, Nggak karena tahu mau kemana sih. masih ada pion B7 untuk keluar itu nggak bisa juga karena kan gajah Gedonya udah terlalu terlalu kuat. diagonal Kalau udah terlalu dia- menyenter gitu ya dia istilahnya. B6 bisa kuda E5 juga Iya, sih. makanya tapi kalau mau keluar ke arah sayap raja pun sudah susah ya karena ada pion di E6 itu tadi itu. Di pion E6 ini jadi kehalang gajahnya. Paling keluar pelan-pelan dari D7 ntar baru ke kuda lari ntar kuda ke C6 ataupun E5 baru dorong gitu. Butuh waktu yang lama ya. Iya. Dibandingkan dengan Dingliren yang tinggal Ya kuda C3 aja gitu kan iya, untuk. sudah lebih terbuka Iya. permainannya, sudah berkembang. Nah, makanya selanjutnya ini dijalankan lah itu E5 ya, seperti E5 dugaan Christine, E5 agar Supaya gajahnya bisa keluar. bisa keluar. Kalau enggak ya stuck gitu. dan akan kalah menjaga perkembangan. supaya nggak D4 D4 juga ya juga sih, karena kalau putih D4 itu akan senternya udah Dikuasai, dikuasai selesai. putih gitu. E5, kuda ke C3, rokade pendek. Ya tapi Enak, tadi kalau kita lihat kuda C3 itu Dingliren cukup memakan waktu ya. Kira-kira apa yang ada dalam benak Dingliren nih? Dia mikir apa? Karena kalau saya pribadi sih mungkin langsung Perkembangan aja ya biasa gitu. sih ya. Ya, langkah wajib lah ya. Pasti ada- kembangkan pasti perwira ada. ya. Pasti ada yang dipikirkan oleh Tujuannya. seorang Dingliren. Menurut saya langkah lain. Oh, Langkah lain selain itu, kuda. selain kuda C3. Walaupun Mungkin- akhirnya dia ngambil Iya, putuskan kuda langkah C3. kuda. Pasti ada langkah lain yang dipikirkan dia Ya gitu. mungkin bentengnya 1 kali biasanya ya. Menyerang karena kan belum rokade juga menyerang E5 juga. Atau mungkin bisa jadi dia langsung memilih A3. Langsung mau B4 Iya, gitu. Mungkin mungkin. kurang lebih seperti itu. Karena kalau ini contoh main mungkin yang langsung nampak adalah kuda keluar itu, perkembangan kuda keluar. Tapi mungkin ada langkah lain seperti Iya. benteng E1 ataupun A3. Karena dari waktu yang lama dia untuk Iya. mengeluarkan kuda itu ya. Dia memakan waktu di sini kurang lebih 10 menit. Ya, Iya. 11 11.56 menit. 11 menit ya. Iya. 11.56 menit. Tapi tetap milih akhirnya kuda ke C3. Ya, mungkin yang terbaik lah itu menurut dia. Lalu rokade benteng E1. Ada satu tekanan di E5. H6 A3. Ya mau B4. Mau B4 ya, dia ada mau ancaman B4 ya. A5 pasti yang Ya mungkin tadi itu ya benar ya dia bingung antara langkah itu ya karena setelah mungkin kuda karena C3 urutan juga langkahnya benteng E1 lalu juga jalan A3. A3 juga gitu. Urutan langkahnya Masalah yang dia langkah. hitung ya. Tapi mungkin dia tetap lebih milih yang safety sih ya. Kuda ke C3 Ya. terlebih dahulu. Cash jalan A5 untuk menjaga supaya putih Kuda nggak B4-nya ya. Heeh. Pion B4. Iya. Dan game 4, benar. H3. Di sini juga Ding menjaga untuk tidak ada gajah G4 gajah ya. G4 ataupun kuda ke G4 Iya. ya, mengganggu gajah E3 ini. Gajah E6 dijalankan oleh Gukes. Raja ke H2. Benteng ke B8. Ini langkah yang cukup unik ya. Mungkin Gukes bertujuan agar bisa ada langkah B6 ya. Bagaimana menurut Christine? Iya, karena gajahnya kan kuat ya di Gajahnya G2 kuat ya di untuk G2. ini. Kalau sekarang B6 nggak bisa ya karena bentengnya Iya. di A8. Iya, takut jadi sasaran gajah, Gajah yang di putih ya, G2, benar. benteng Gajah gitu ya. G2. Maka lebih baik dipindahkan. Tapi dulu. memang jangan kalau terlalu kita dahulu. melihat posisi karena aku juga ingat waktu nonton partai ini pada saat kurang lebih posisinya pada saat posisi inilah itu. Aku berpikir bahwa kayaknya ini Ding udah gak mungkin kalah lagi sih ya Benar. dari posisi seperti ini gitu. Udah unggul Malah ya. mungkin Gukes yang aku rasa mungkin Iya. bisa kalah gitu. Ini ibarat permainan bola ya, ini benar-benar kayak setengah lapangan gitu dikuasai oleh Kuasai, Iya. tinggal cetak oleh gol doang ya. Iya benar. Jadi kayak kita lihat ini kan
aktif semua nih. Perwiranya Menyerang aktif semua. semua. Iya, berbeda dengan Gukes. Cuman gitu. memang yang ditakuti adalah takutnya seperti babak 11 itu kan sebenarnya partainya seimbang ya, tapi Seimbang. karena Tapi tiba-tiba karena bisa waktu berbalik ya, nih. Balik. karena balik lagi nggak ada yang terima waktu jadi berbalik gitu. Nah, memang itu yang ditakutkan ini kita melihat waktunya Ding tuh selalu kalah melawan Benar. Gukesh gitu. Yang ditakutkan adalah Ding malah kalah waktu waktu lagi gitu. Oke, benteng B8 dimainkan oleh Gukes, menteri ke C2. Mungkin ada langkah benteng AD1 selanjutnya nih. Ada mau ke D1 bentengnya. Menteri ke C2, benteng E8, kuda ke B5. Inilah sangat kuat ya karena tidak ada lagi pion A6 yang bisa mengancam. Kuda B5 sangat kuat. Gajah ke F5 mengancam Ya, pion mengancam D3. yang D3. Lalu benteng AD1 menjaga pion D3. Kuda ke D7. Ada manuver dari Gukes. Mungkin mau ke C5 ya. Ancamannya mungkin mau ke C5. Ataupun mungkin gajah yang ke C5, menukar. Menteri ke D2, gajah ke G6. Di sini Ding Liren menjalankan langkah D4 ya, langkah yang cukup membongkar, cukup mengagetkan juga. D4, Ya, karena itu kan tujuan tadi dia menteri D2 itu pasti salah satunya untuk D4, ya. D4 ya, karena kan tadi masih kepian ya kalau mau maju D4 ya. Nggak bisa, belum bisa. Saat ya sebelumnya ya saat ini. Kalau mau D4 belum bisa ya, karena ada gajah mengancam menteri, pining. Setelah dia Menteri pindahkan D2. menterinya, Gajah G6, baru jalankan D4. D4. Lalu M4 ini. M4 mengancam kuda, kuda ke G1, kuda ke B6, menteri ke C3, gajah ke F6. Terus sekarang menterinya dipin lagi tuh. Tujuannya Gukes mungkin juga itu, gajah ke F6 tuh untuk agar tidak ada dorongan D5. Karena kalau pion D5 maju tuh akan menyerang ya, maksudnya akan mengganggu si Bisa D6 juga ya, walaupun hitam bisa kuda si E5 Gukesnya. juga sih sebenarnya, cuman ini kan jatuh juga kan? iya, Kan jatuh pion A5-nya. makanya Ding juga Menteri jalan ke C2. C2. Setelah gajah F6, menteri C2, persiapan D5 ya kayaknya. A4, kuda ke E2, gajah ke G5. Ini ya yang udah mulai Sudah mulai salah ya. karena kalau kita lihat waktunya jadi kalah Gukesh ya. Iya, berbalik Sedangkan ya. tadi kan agak lumayan jauh ya antara Ding sama Gukesh tuh. Gukesh 1 jaman, sedangkan Ding udah 50 menitan gitu ya. Tapi sekarang waktunya ya sepertinya dalam kejuaraan dunia ini fasenya gini-gini terus ya. Ding Liren kalah waktu, terus habis itu ntar Berbalik. kurang lebih sama, ntar bisa Gukesh yang berbalik gitu. Karena di sini juga udah angka 20-an ya. Mereka masih punya 22 ya, masih ada 18 langkah lagi. Gajah G5 langkah yang kurang tepat dari Gukes. Lalu Ding menjalankan langkah kuda F4 ya, langkah yang bagus. Gajah kali F4, gajah kali F4. Nah, di sini saya juga nonton ya secara langsung. Ini ancaman di pion sana ya. Saya sudah menduga nih akan kalah si Gukes pion karena tuh emang lemah ya. Iya, karena Ini memang udah lemah, unggul ini juga Ding tinggal, Liren sih di sini. udah dorong D5 gitu, udah unggul. Nah, ini yang membuat balik lagi ya, teori konspirasi ya mungkin ya, karena seperti tidak berimbang gitu loh antara Ding dengan Gukes. Kalau kita lihat nih permainan nih, Ding dari awal sudah benar-benar memimpin. Nah, langsung jadi kayak masa sih si Gukes baru menang malah jadi kayak mainnya jelek banget gitu. Itu yang Atau karena dia mau mencari draw aja. Karena dia kan udah unggul tuh. si Gukesnya ya. Iya, Gukesnya. Tapi ya kayak gini jadi kayak masa jadi kayak kalah gitu. Kurang seru istilahnya gitu karena kayak nggak Gukes gitu. Gajah ke F4, benteng ke C8 menjaga pion C7, menteri ke C3. Ada satu ancaman dorongan ya dari Gukes, maka menteri ke C3 jalankan kuda ke B8. Ya kalau kita sini udah kalah ya kayaknya. Kita lanjutkan lagi. D5, menteri ke D7. Karena tadi mungkin bisa dibalik sebelum D5 itu kalau misalnya kita setelah kuda B8, kalau kita kuda A7 aja itu udah menang kualitas ya. Kalau ibaratnya Sebenarnya. nih, Iya. orang yang mau cari aman nih. Makan situ. Ini bentengnya kan Menteri. terancam. Bentengnya udah nggak bisa lari ya. Bisa lari kan? Dapet ya. Ya, udah Segera, menang kualitas ya kualitas sebenarnya. gitu. Cuman mungkin di sini Ding mau terus menekat ya gitu. Dan juga emang itu langkah Mungkin kalau pencatut Iya. pemula udah ke situ aja aman. Pasti. Ya sebenarnya Tukar kualitas ya. eh, Menang kualitas. bisa dibilang langkah kuda 7 juga bukan langkah yang salah gitu. Langkah Ya. yang Bisa bagus jadi malah. langkah yang Langkah yang terbaik bagus. gitu. Cuman mungkin di sini kan pilihan masing-masing pemain ya gitu. Karena langkah kuda 7 tuh
seingat aku juga itu langkah yang terbaik. Iya. Yang terbaik sih, udah 7 Bukan langkah Udah terbaik. 7 gitu, karena udah jelas-jelas menang kualitas, menang materi istilahnya gitu. Tapi Iya. mungkin di sini Ding mau Lebih lagi. menekan terus gitu. Atau mungkin saya juga lebih suka langkah F3 ini ya. Ini juga langkah yang bagus menurut saya nih, karena memecah E4 Dan buka gajah ya. buka gajah. Jadi kalau dimakan Langsung ini nyosor ke sana udah selesai gajahnya. nih. Ini 2 gajah sangat kuat ya gitu. Iya. Malah mungkin D5 tuh langkah yang kurang bagus ya mungkin ya. Iya. Kurang bagus ya malah ya. Nah, ini tapi mungkin karena Tapi dalam posisi udah unggul apapun jadi apa aja langkahnya. ya itu perbedaannya. Kalau udah unggul tuh apa aja bisa menang gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ditambah menurut aku kenapa Ding Liren jalan D5 karena dari sejauh mungkin sejauh 10 langkah sebelumnya Ding udah merencanakan D5. Gimana menurut kamu nih? Iya, mungkin seperti itu juga sih gitu. Dimana ya bisa jadi emang udah direncanakan langkah D5 itu gitu. Tapi memang karena tujuan juga bisa D6 segala macam ya Iya, gitu. terpatri dalam benaknya Iya, si Ding Liren gitu. gitu ya, D5 ini ya, D5 mau D6 gitu. D5 dijalankan, lalu menteri ke D7, D6. Nah ini saya bilang Ding sudah terpatri langkah itu D5, D6 gitu. Iya, dia udah tujuannya mau D6 Tujuan dari aja. itu dari 10 langkah sebelumnya mungkin seperti itu. D5, D6, C5 dimainkan, kuda ke C7 mengancam benteng ya. Kalau kita lihat sini, bentengnya lari ke F8, gajah Ya, kali E4. Ini makan sudah pion. satu pion ya. Kuda ke C6, balik lagi ke G2. Ding tidak mau menukarkan gajahnya ya. Mungkin dia bisa makan G6 tapi dia merasa Atau nggak nih makan C6 yang makan bisa C6 benteng ya. E7 segala macam ya. Tapi dia mungkin lebih memilih mundur karena merasa gajah ini gajah yang kuat ya. Disimpan dulu. Benteng C8, kuda ke D5, makan. Kenapa Dengan pakai pion tumpuk? Karena mau mengusir kudanya sih gitu. Karena kan maksudnya itu ada benteng E7, ada Makan pakai pion ini kuda terancam. Kuda harus lari contohnya ke B8. Ada ancaman benteng C5 E7. juga itu kan Bisa juga gratis makan ke ya. D5 gratis gitu. Jadi Ini paling logis sih ya benteng E7 ini langsung menyerang ya. ya Dibandingkan Atau dengan enggak, kalau makan ya. pakai benteng, ya dia oke, aku terdesak tapi masih bisa bertahan gitu. Belum ada langkah paksaan gitu. Mungkin ancam C5 ya tinggal jaga B6 gitu. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Jadi langsung paksa C kali D5, ya lalu kuda ke B8, Ya. menteri kali C5. wajar ya langkah maksudnya Ajar ya. makan Langsung ambil 2 pion. ya Keunggulan udah mutlak jelas gitu ya. Keunggulan mutlak ya. memang langkah yang bagus juga ya, langkah terbaik juga. Benteng ke C8, menteri ke D4, kuda ke A6. Angka yang normal agar kuda berkembang. Benteng ke E7, ancam menteri. Menteri ke B5, D7 dijalankan. Benteng ke C4, menteri ke E3. Di sini benteng C2 ya. Bagaimana menurut kamu nih? Benteng C2 apa langkah yang bagus atau bagaimana? Apakah ada langkah lain untuk menjaga nih, untuk bertahan? Sebenarnya sih emang udah kemungkinan besar ini udah Kalah ya. kalah Karena ini sih nggak gitu, terhindari karena ya. kan Pion promosi sini pionnya udah di situ dan sangat kuat ya. lihatlah maksudnya buah Ding tuh nggak ada yang nggak ada Terancam manfaatnya ya, gitu, nggak ada- nggak ada Nggak ada yang terancam, tidak nggak ada yang berfungsi, iya, nggak ada yang tidak nggak berfungsi, berfungsi semuanya gitu itu ya. berfungsi gitu kan. Pion juga udah di D7 gitu, dan apalagi balik lagi ya Gukes juga udah bingung gitu kan gimana cara menyelamatkan posisinya. Dan dari segi waktu nih juga balik lagi kan ya, ini udah mau 40 langkah gitu Iya. kan, jadi harus benar-benar memanfaatkan juga gitu. Kalau saat ini gajah ke D6, angka yang cukup bagus ya, gajah D6. Ancamannya dari seorang Ding adalah mau benteng E8 ya, Iya. gajah D6. Kalau tadi langsung benteng E8 nggak bisa ya karena menteri kali pionnya D7 hilang. Iya. Nah tapi sementara ini adalah gajah D6. Kalau benteng E8, menteri kali D7 bisa benteng kali F8 ya. Dan gajah D6 ini Gukes jalan F6 ya, Langsung buang benteng ya. langsung mau benteng. Ya langsung Langsung coba nyerah. ya. Kalah Mungkin ya. balik lagi tuh ya jurus Ada- terakhir juga ya F6 ya, karena Jurus kan terakhir ya, saya berharap ya mungkin Ding nggak ngeliat gitu ya. ya kali ya. ataupun ya sebenarnya yang lain juga Nah, kan kita kalah bahas sih. nih. Kenapa penasaran dia langsung nyerah? Begitu buang benteng. Ya Gajah karena benteng kali G7 makan-makan jadi menteri ya. makan ini jadi menteri, Menteri. ya. Dua menteri ya kalah sih. Udah Ya, langsung. bakal Malah mati mati juga ya, ya, mati itu juga bakal sih mati ini ya. juga sih itu. Mungkin raja G7 menteri sini gitu. Iya.
akan mati sih kayaknya. Ya Begitu, makanya udah dibuang benteng langsung nyerah ya Gukesnya. mungkin ya tadi juga kayak Gukes banyak langkah-langkah apa ya, kalau udah terlalu kalah tuh kadang justru kita carinya langkah-langkah yang aneh yang Aneh. bisa Yang bikin kebalik gitu, karena Langkah yang aneh berharap lawan tuh nggak menjawab dengan benar, iya kan bisa isi berbalik balik gitu keadaan gitu. kecuali mungkin kayak sebagai putih gitu masih unggulnya di engine tuh kayak mungkin sekitar +1 atau Masih bisa masih berbalik, unggul masih tipis bisa gitu ya, mungkin cari langkah yang terbaik gitu ya kadang. Tapi kadang kalau beda udah jauh kalahnya itu kita cari langkah yang agak Menyimpang lah ya. Iya, menyimpang, gitu. berharap lawan ya salah juga. misalkan iya. kayak mau nggak mau kombinasi lah buang apa gitu kan, misalkan lawan salah jalan bisa cek misalkan remis bolak-balik gitu kan Iya, seenggaknya, atau nggak malah kalah gitu. Di sini ya kalau kita lihat Ding membalikkan keadaannya Iya, babak ke-12. jadi Jadi imbang kembali. Imbang lagi ya. Lagi. Poin 6 Gukes dan juga Ding poin 6 di sini. Iya. Kita lihat. Nah, dari 2 babak ini pembelajaran apa yang kita bisa dapatkan nih? Pembelajaran satu ya Ding benar-benar persiapan ya. Menurutnya persiapannya tuh matang, jadi kayak benar-benar bisa tidak hanya dari segi materi, catur, teori, tapi dari segi mental. Karena nggak mudah loh dari kalah bisa menang. Babak 11 Ding kalah langsung bisa balikan keadaan di babak ke-12 langsung 12 menang. menang ya. Itu berarti Ding benar-benar memiliki mental yang kuat. Iya. Dan juga mungkin support dari orang-orang terdekat yang memberi dukungan yang positif ya, memberi semangat yang positif agar Ding bisa benar-benar menang di babak ke-12 itu. Iya, sebenarnya kurang lebih sama ya kayak secara mental gitu, Mental karena sih. pas waktu babak 11 itu kan sebenarnya kalahnya sangat-sangat nyesek ya kalau bisa dibilang gitu, karena salahnya salah fatal gitu. Iya. Maka itu yang menimbulkan teori konspirasi. Iya gitu. Ditambah besoknya langsung menang lagi. Iya, Iya, berbalik, dan berbalik. waktu saat babak 11 kalah itu Ding kelihatan sangat terpukul banget, dan dia juga bilang waktu Ding melawan Ian Nepomniachtchi di kejuaraan dunia sebelumnya itu di babak 12 inilah Juga dia titik mengembalikan baliknya juga. keadaan di poin yang sama gitu. Oh. Dan dia bilang dia berharap besok itu pada babak 12 dia bisa melakukan hal yang sama seperti pas lawan Ian Nepomniachtchi gitu. Karena Kalau nggak dulu salah babak 11 dia juga nggak ikut video konferensi ya. ikut sebentar sih waktu itu. Sebentar Ya itu doang ya, tapi di mana dia langsung- berbicara itu gitu. Dia bilang Ngomong itu ya? iya, dia ngomong gimana babak 12 ini siapa tahu semoga bisa Bisa menjadi berbalik titik lagi ya. balik lagi, karena dulu juga di saat dia menjadi juara dunia itu Iya. dia udah kalah posisinya. Babak ke-11 ya. Aku lupa babak 11 kalah Udah atau unggul ya, pokoknya unggul poinnya ya. itu udah kalah gitu. Iya. Tapi dia bisa menyamakan poin Babak di 12 babak juga. ke-12 ini gitu. Malah terus jadi dia Ya, jadi juara dunia ya, ya. dan itu ya benar-benar berarti terjadi gitu, berarti dia benar-benar mentalnya kuat gitu, dan Kuat ya. support dari Orang-orangnya, skondan itu skondan-skondannya. waktu itu juga Ding ngomong kayak kalau nggak salah kayak Richard ya? raport Richard itu memberikan sebuah file prepare gitu ya dengan nama strike back ya kalau nggak salah. Serangan Satu balik. dukungan dari Iya. Richard Rapport ya, itu dia ngumpulin file yang benar-benar strike itu kan mungkin yang agresif ya, menyerang gitu. Jadi benar-benar dikumpulin. Oh, ketika Nih, kalah dan harus menang. Iya, Iya. di prepare ini file khususnya nih, strike Iya back ini. itu, dan Ya, ketika udah, kejadian gitu kejadian kan. ya, ketika kalah dan harus ketinggalan harus berbalik Terus strike back ya, Heeh. ada file strike back. Karena kalau draw atau lagi juga percuma gitu kan. Dan kita juga ketemu kemarin kan dengan Richard Iya. Rapportnya. Kalau kita juga bisa lihat ibunya Ding Niren sih itu ya, yang benar-benar kayak support juga ya, ibu Ding Niren Support tuh ya. benar nungguin, benar support Ya, memberikan sedangkan kalau semangatnya. Gukes Ayahnya, ayahnya ya. Oh, jadi ada peran orang tua lah ya. Nah, para Manek Catur, kami sudah bahas 2 babak ini. Nanti di video selanjutnya kami akan bahas lagi ya. Jadi kita close dulu video ini. Nanti kalau kalian sih mau nonton nih, masih ada yang seru nih. Nanti itu lebih seru bagaimana kita melihat Dari munculnya teori konspirasi itu loh. Ya. Nah, 2 babak ini yang dimenangkan oleh Ding Liren kami udah bahas, dan tadi juga sudah dikomentari oleh Master Daniel dan Master Tine. Semoga kalian juga bisa mengikuti partai 2 babak tersebut, dan silakan subscribe, like, berikan komen, dan tolong share video ini kepada para pencinta catur, para maniak catur di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.